Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Senang sekali saya, Angelica Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat yang terkasih pada Minggu Prapaskah yang ketiga. Saya berharap semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam cinta dan perlindungan Tuhan, serta selalu sukacita dan semangat di dalam Tuhan. Dan kita senang sekali pada hari ini telah bergabung bersama kita Romo John Labatolok SDB yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal beliau dengan Romo John. Mari sahabat terkasih, kita bersama menyapa Romo. Romo John, salam damai. Senang sekali Romo bisa hadir kembali bersama kami. Apa kabarnya hari ini, Romo? Kabar baik, Mbak Lucy, dan juga para pemirsa Oase Rohani Katolik yang saya kasih. Saya baik-baik saja dan salam jumpa lagi. Terima kasih ya Romo, selalu berkenan hadir dengan semangat dan penuh sukacita, menyalurkan cinta dan berkat Tuhan bagi kita semua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, mari satukan hati membuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo John. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dalam masa Prapaskah ini, ajarilah kami dengan sabda-Mu untuk melakukan karya pelayanan kasih. Semoga kami berbakti kepadamu dengan segenap hati dan senantiasa bersatu dalam doa. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Teguhkanlah langkahku seturut janjimu, dan janganlah segala kejahatan menguasai aku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari Kitab Ulangan, dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Matius. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun, seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Begitu mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekatnya kepada seperti Tuhan Allah kita. Setiap kali kita memanggil kepadanya, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil, seperti seluruh hukum yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan berupaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidup. Beritahukanlah semuanya itu kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu serta cicitmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia menyampaikan perintahnya kepada bumi dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju dengan bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu.
Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo John, pada masa Prapaskah pekan yang ketiga ini semakin dekat detik-detik kita untuk diselamatkan Tuhan ya. Romo. Dan Romo membuat tema pada hari ini, Tuhan memurnikan manusia. Betul. Memurnikan saya, Romo, dan juga semua yang mendengar acara pada hari ini. Ada sosok Musa, ada hikmat dan sukacita apa, Romo? Iya, para pemirsa Oase Rohani Katolik yang saya kasih, sosok Musa dalam kitab Taurat itu sosok yang sentral. Kita mendengar bagaimana Tuhan itu mengutus dia dan tugas perutusannya adalah menyelamatkan bangsa Israel. Karena itu, sebagai seorang pemimpin, dia selalu berada di tempat terdepan untuk bisa mengingatkan, mengajarkan semua hal yang Tuhan sampaikan kepada dia sampaikan kepada mereka dengan catatan bahwa bangsa Israel itu bisa mendengar dan melakukan segala sesuatu yang disampaikan oleh Tuhan melalui Musa. Ini juga terjadi pada hukum-hukum dan ketetapan yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Dan yang Musa harapkan adalah bahwa segala hukum dan ketetapan itu tidak hanya sekedar didengar saja. Tapi tadi dalam bacaan pertama kita mendengar, Musa juga mengatakan, kalian dengar dan kalian lakukan di dalam kehidupan saat ini dan secara turun-temurun kepada anak-anak dan cucu cicitmu. Jadi, tidak hanya berlaku untuk orang-orang pada generasi Musa saat itu. Dan ini tentu harapan yang sangat bagus. Sebagai bangsa terpilih, kemudian dari posisi Musa sebagai seorang pemimpin dan sahabat dari Tuhan, dia punya tugas mulia untuk bisa mendampingi, menjadi gembala bagi saudara-saudaranya. Dia punya tugas mulia adalah membawa saudara-saudaranya ini supaya tetap berjalan dalam jalan yang pas, jalan yang tepat. Nah, perjalanan dalam kitab Ulangan menceritakan tentang bangsa Israel yang keluar dari Mesir ke tanah terjanji, itu perjalanan yang panjang. Kita tahu bahwa sekitar 40 tahun mereka berjalan.
Dan itu mereka juga bergumul. Pergumulan dalam diri mereka, betapa banyak mereka bersungut-sungut kepada Tuhan melalui Musa. Satu hal yang lucu misalnya ya, ketika mereka mengatakan pada Musa, Musa, apakah engkau membawa kami ke tempat kering ini supaya kami mati di sini? Kalau di Mesir, kami masih bisa duduk depan kuali, kami makan ikan, makan mentimun, makan bawang bombay. Tapi di sini kami tidak makan apa-apa. Waduh, lucu ya kalau kita mendengar ya, hanya gara-gara bawang bombay loh. Tapi bersungut pada Tuhan. Tapi yang ditunjukkan oleh Musa adalah hebat. Dia tetap pada rel yang sama, yang Tuhan instruksikan kepada dia. Ini loh, peraturan, hukum-hukum, sampaikan kepada mereka, dan mereka tidak boleh hanya sekedar mendengar, tapi mereka melakukan secara turun-temurun. Hasilnya apa? Hasilnya adalah kasih dan kebaikan Tuhan itu tetap dirasakan oleh bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun. Nah, dan ini juga menjadi momen yang bagus karena apa? Musa itu mau mengingatkan kepada bangsanya bahwa ya dalam perjalanan kita ini kita harus dimurnikan. Proses pemurnian yang terus-menerus. Bahkan kita lihat itu Musa sendiri akhirnya tidak masuk tanah terjanji loh. Itu. Ya, jadi itu suatu proses pemurnian yang luar biasa dari Tuhan. Dan di dalam prosesnya itu Romo katakan tadi bagaimana kita harus tetap di rel di jalannya Tuhan. Dan tadi yang Musa juga ungkapkan dan nyatakan kepada mereka semua, bukan hanya sampai di kamu, tapi juga kepada anakmu, cucumu, bahkan cicitmu. Artinya ada sesuatu warisan kesetiaan yang harus dijalankan ya Romo ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap setia, ada di dalam jalurnya Tuhan, apapun yang terjadi. Betul. Itu yang diharapkan oleh Musa. Setelah dia memberikan hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan dari Tuhan kepada mereka, dia mengingatkan mereka untuk melakukan. Dan satu kata yang dia cantumkan di sana adalah, siapa yang melakukan itu, dia itu adalah orang yang setia. Ya. Dan itu kita bisa melihat kisah-kisah dalam kitab Taurat itu, betapa kesetiaan itu sangat mahal. Betul. Zaman sekarang pun juga kesetiaan sangat mahal. Saat ini juga sangat mahal. Cari orang setia itu susah. Ya. Benar. Bagaimana Musa itu kadang-kadang juga merasa, aduh gimana ya. Saya misalnya kasih contoh, ketika Musa masih ada di atas puncak gunung Sinai, sambil menunggu untuk menerima 10 perintah Allah. Ternyata teman-teman sebangsanya, saudara-saudaranya sedang menyembah berhala. Tuhan mengatakan pada Musa, Musa, itu orang-orangmu, saudara-saudaramu, kok begitu ya, tegak amat ya. Kenapa mereka bisa seperti itu? Membuat patung dari lembu, emas, dan menyembah dia. Dan ketika Musa turun, Musa sangat marah. Tapi, lihat bahwa inilah leadership dari Musa ya. Tuhan pakai Musa sebagai pemimpin dengan personalitas yang bagus, yang tinggi, dan dia bisa mengubah mereka. Ya. Setiap kata yang keluar dari Musa, atau setiap Musa kalau masuk dalam tenda, keluar dari tenda, semua orang kalau melihat dia, mereka sangat segan. Jadi sifat kegembalaan, leadership dari Musa itu sangat luar biasa. Maka ketika dia sampaikan, ketetapan-ketetapan dan hukum dari Tuhan ini, you itu dengar dan lakukan itu dengan setia. Tentu saja tidak 100% mereka semua setia. Betul. Tapi bahwa ada di antara mereka yang setia. Itu poinnya. Tidak semuanya setia, tapi ada yang setia. Gitu. Dan tapi itu adalah suatu proses ya Romo ya. Betul. Artinya proses pemurnian, karena tidak semuanya langsung bisa dimurnikan Tuhan untuk menjadi baik, menjadi terang, menjadi bersih. Betul. Tapi ada proses, ada yang udah 50%, ada yang udah 80%. Betul sekali. Saya dan juga semua yang mendengar pada hari ini pun mungkin juga sedang dimurnikan Tuhan. Di dalam masa Prapaskah ini ya Romo. Betul. Kita semua dalam masa Prapaskah. Kalau kita kembali ke kisah dalam bacaan pertama ya, Musa memimpin bangsa Israel 40 tahun melewati proses pemurnian yang panjang sampai masuk tanah terjanji. Kita selama masa Prapaskah itu 40 hari. Bayangin, 40 hari saja kita itu bergumul mati-matian loh. Biasanya kalau masa Prapaskah pertanyaannya kepada Romo itu apa? Romo, apa yang saya tidak makan dan yang saya bisa makan?
Kita hanya berpikir masa prapaskah soal makan ini, makan itu, tidak makan ini, tidak makan itu. Padahal bukan hanya di situ Bukan hanya itu. poinnya, betul. Yang paling penting adalah proses transformasi yang berasal dari dalam. Ya, Yoel mengatakan, jangan koyakan pakaianmu. Yang harus Anda koyakan adalah hatimu. Ya, hatimu itu yang harus dikoyakan. Jadi proses transformasi, proses metanoia itu yang jauh lebih penting. Nah, sama dengan bangsa Israel di perjanjian lama itu, dalam perjalanan yang panjang mereka juga bergumul. Saya juga yakin bahwa kita juga pasti dalam seperti itu ya. 40 hari saja kita itu bergumul loh. Benar. Ya? Dan pertanyaannya kembali ke, apakah you masih setia nggak ya? Masih setia nggak kita berpantang dan berpuasa? Betul. Padahal bukan hanya untuk masalah apa yang kita makan ya, Romo, tapi adalah masalah apa yang sudah kita buat dan kita lakukan berbela rasa di dalam masa prapaskah. Iya, betul. Jadi kembali ke saya mengutip ya Yoel ya. Ya, yang harus Anda koyakan itu bukan soal pakaianmu, hal yang lahiriah, bukan soal pakaianmu seperti apa, makananmu, minuman, bukan hanya itu. Bukan. Tapi hati kita, bagaimana kita bisa mengubah hati kita untuk menjadi hati yang lembut, hati manusia, hati yang penuh cinta seperti hati Tuhan sendiri. Ya, karena itu Musa itu kerja keras loh. Bagaimana dia mau supaya semua hukum untuk menjadi orang yang taat pada peraturan dan ketetapan itu tidak gampang. Benar. Ya, di dalam keluarga kita masing-masing. Saya yakin ibu bapak, para pemirsa Warsi Rayon Katolik yang ada di rumah, betapa setiap hari itu bergumul dengan aturan dengan anak-anak. Saya mengenal keluarga-keluarga tertentu yang anaknya masih sekolah, ketika mau belajar ada kontraknya loh Mbak. Pasti. Kontrak, oke kita kontrak dari jam sekian sampai sekian saya belajar, jam sekian sampai jam sekian saya harus nonton, pegang handphone, itu ada kontraknya. Benar. Kalau seandainya orang tuanya melanggar kontrak, dikomplain oleh anak. Diprotes pasti. Itu yang sekarang ini ya. Bagaimana dengan yang zaman Musa pada saat itu? Ya, gitu. Jadi butuh pergumulan, perjuangan, dan kesetiaan yang terus-menerus. Iya, dan tentunya ada sesuatu yang baik nih. Kita sambungkan ya Romo ya, ke dalam bacaan Injil tentang bagaimana Tuhan mengotbahkan di bukit itu tentang bagaimana kita untuk bisa lebih taat kepada peraturannya, tapi dengan cinta dan kasih-Nya yang Tuhan berikan. Iya. Bacaan Injil ya, yang tadi kita dengar itu adalah kelanjutan atau boleh dikatakan penjelasan-penjelasan dari 8 sabda bahagia itu. Bagaimana para muridnya itu bisa mengejawantah 8 sabda bahagia itu di dalam kehidupan mereka. Maka tadi kita mendengar Yesus mengatakan, saya itu datang bukan untuk melenyapkan ya hukum Taurat dan kitab para nabi. Bukan begitu. Saya datang untuk melengkapi, untuk menyempurnakannya. Yesus datang tidak menghapus ya. Tadi dia katakan bahkan satu yota. Yota itu satu abjad dalam bahasa Ibrani yang hanya kayak apostrofi kecil. Itu pun tidak dihapus. Tidak dihapus. Ya. Dan menarik ketika dalam bagian terakhir Injil dia mengatakan kalau seorang itu tidak mengajar dan melakukannya, kedudukannya itu paling rendah dalam kerajaan surga. Tapi seorang yang mau punya kedudukan yang paling tinggi dalam kerajaan surga, dia harus mengajar tapi juga melakukan. Mengajar dan melakukan. Dua hal yang tidak hanya mulut, ngomong saja, tapi juga sinkron perbuatan. dengan perbuatan-perbuatan baik. Karena perbuatan baik yang kita lakukan itu, orang akan melihat dan memuliakan Bapa di surga. Benar. Kembali lagi ke kata kesetiaan dalam bacaan pertama tadi. Iya, tapi Romo ya. Ada tadi yang Romo katakan, bagaimana kita bisa menjalankan apa yang sudah kita ngomongkan dengan baik. Misalnya kita bisa saja kita mewartakan sabda Tuhan seperti pada hari ini saya mendengarkan juga saya bisa saja saya bilang kita harus setia. Dan yang paling berat adalah bagaimana ya saya bisa menjalankan kesetiaannya itu, melakukan dalam perbuatan kita. Iya, saya sebagai seorang pastor, Romo ya, satu pertanyaan yang saya selalu miliki pada malam sebelum tidur, setelah pemeriksaan batin, dan sebelum tidur, itu pertanyaannya begini. Apakah Anda setia sebagai imam pada hari ini? Dan banyak kali itu saya mengatakan kepada Tuhan, oh my God, Tuhan minta maaf ya, sehari ini saya tidak setia. Dan itu bukan
hanya malam ini. Setiap malam selalu pada pertanyaan yang sama. Apakah Anda setia sebagai imam? Apakah Anda setia sebagai seorang biarawan? Saya yakin bahwa pengalaman pribadi saya sebagai seorang imam, sebagai romo, juga menjadi pertanyaan untuk kita semua. Para pasutri, ketika kalian bisa bertanya, apakah Anda setia ya, dalam hidup perkawinanmu? Dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kita, apakah kita setia dalam pekerjaan-pekerjaan kita? Saya yakin bukan hanya Musa yang berbicara kepada bangsa Israel, tapi perkataan itu tetap menggema untuk kita semua saat ini, bagaimana kita hidup, atau paling kurang lebih khusus lagi dalam masa Prapaskah ini, bagaimana kita bertumbuh sebagai orang-orang yang setia dalam menghayati aksi puasa pembangunan kita, APP kita ini. Iya. Ya. Romo, kita jeda sesaat dulu sambil kita Terima kasih. bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah Anda setia? Apakah kita setia gitu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan rehat sejenak dulu dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kembali lagi bersama saya, Angelica Luciana, dan Romo John Labatolog SDB. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Romo John, ini menarik sekali. Di masa Prapaskah kita jadi bersukacita dan bersemangat ya. Untuk lebih berevaluasi diri. Tadi Romo katakan, coba tanya sama diri sendiri. Saat kita mengakhiri hari, sudahkah saya setia sebagai suami? Sudahkah saya setia sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai hamba Tuhan yang melayaninya di dalam berbagai komunitas? Ada hikmat dan sukacita apa lagi, Romo, dari bacaan Injil dan permenungan pada hari ini? Ya, bacaan Injil yang tadi kita dengar ya, memang menarik perhatian kita karena Yesus masih di posisi di atas bukit, sedang bicara, sedang mengajar, ya kata yang paling itu, sedang mengajar para muridnya untuk mengejawanta sabda bahagia ini. Dan yang dia katakan adalah soal disiplin. Disiplin apa? Saya datang itu bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya datang untuk melengkapi atau menyempurnakan. Dan kiranya apa yang mau Yesus sempurnakan? Ternyata yang Yesus sempurnakan adalah kasih. Hukum kasih sebagai perintah baru yang dia berikan kepada kita semua. Ya. Kalau kita lihat dalam sabda bahagia ini, dia misalnya mengatakan, kamu adalah garam dunia. Ya, garam dunia. Yesus ini orang yang luar biasa. Dia tahu Laut Mati itu punya kadar garam itu 28-29 kali lebih asin dari yang lain ya. Dia daripada ambil contoh yang lain, ambil garam. Tapi coba kita lihat, garam itu untuk bisa memberi rasa pada makanan, garam itu harus kehilangan jati dirinya, masuk ke dalam makanan, dan dari dalam dia memberi rasa itu. Itu artinya ada suatu pengorbanan ya, Romo? Harus ada pengorbanan. Orang harus kehilangan dirinya. Seperti Yesus sendiri. Untuk menebus dia harus wafat di kayu salib. Ya. Demikian juga garam itu seperti itu. Terang bisa ada kalau ada kegelapan. Kalau siang hari terang tidak perlu. Ya. Jadi kita lihat bahwa perintah baru, perintah kasih yang Tuhan Yesus berikan ya supaya kita saling mengasihi karena dia lebih dahulu mengasihi, itu adalah perintah yang boleh dikatakan paling sempurna, yang melengkapi segala hal yang sudah diungkapkan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Dan Yesus tidak meniadakan apa-apa, satu iota pun, ya iota atau titik kecil pun dia tidak hilangkan. Tapi justru yang diharapkan adalah semoga perintah kasih yang saya berikan, yang saya ajarkan ini, ya silakan lakukanlah dengan sepenuh hati. Kalau Anda bisa melakukannya, Anda memang punya tempat di surga. Why? Because God is love. Karena Allah adalah kasih. Kasih. Ya, maka Anda punya tempat yang tinggi di surga. Kalau Anda ajarkan dan Anda lakukan. Kalau Anda tidak mengajarkan dan Anda tidak melakukan, tempatmu paling rendah. Kenapa? Karena jati diri Allah yang kita imani adalah God is love.
Itu. Karena itu sebetulnya semua peraturan, ketetapan yang diberikan, baik dalam bacaan pertama tadi, juga disinggung dalam bacaan Injil juga membicarakan hal yang sama, itu bicara soal kemampuan kita untuk mengasihi. Kalau kita mendengar dengan baik, kita bisa taat. Kalau kita bisa taat, kita bisa mengasihi. Ya. Mendengar, to hear. Ya. Hati, heart. Di dalamnya ada ear, itu ada telinga yang mendengar. Itu. Iya, betul. Itu. Jadi karena itu dia katakan tadi ya kepada kita, bagaimana kita bisa mendengar dengan baik, mentaati dan menjadi setia dalam melakukan peraturan dan ketetapan dari Tuhan, terutama hukum kasih yang Dia berikan kepada kita. Iya. Romo John, saya jadi teringat tentang bagaimana tadi Romo katakan bahwa segala sesuatu yang kita memang lakukan harus dengan kasih dan tentunya butuh suatu proses dan pengorbanan diri, ya Romo ya. Tadi Romo katakan bagaimana garam itu bisa menjadi suatu memberikan rasa pada suatu masakan, dia harus mengorbankan diri. Betul. Sama halnya seperti lilin bisa memberikan terang, dia harus mengorbankan dirinya. Betul. Seperti Tuhan mengorbankan diri. Di masa Prapaskah ini Romo, kita bisa melakukan perbuatan kasih kita dengan kita berkorban seperti yang juga diajarkan bahwa kita harus berpantang, berpuasa itu untuk menyisihkan sedikit untuk sahabat-sahabat kita. Seperti itu ya Romo ya. Saya kasih contoh dalam kehidupan saya sebagai seorang biarawan di komunitas ya. Kita di komunitas biasanya punya APP juga, aksi puasa pembangunan itu ya. Jadi sebelum kita masuk ke Rabu-Abu, kami selalu punya pertemuan komunitas. Kita bertemu dan ada bendahara rumah di situ. Kita bertanya, kira-kira anggaran makan kita selama sebulan ini berapa? Ya, untuk buahnya berapa, bla 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 bla. Lalu kita pangkas. Jadi misalnya dalam sebulan kita habiskan sekian, kita pangkas. Sisanya itu apa? Dikumpulin. Nanti pas akhir dari masa APP kita, kami ambil itu dan kita berikan pada, bisa juga kepada komunitas yang lebih membutuhkan, bisa juga kepada orang-orang pribadi tertentu yang sangat membutuhkan. Ya. Jadi meskipun kami di dalam biara, kita juga punya aturan main yang seperti itu. Jadi itulah wujud empati kita dengan orang-orang di luar tembok biara. Itu dalam pengalaman saya. Saya yakin juga bahwa pemirsa Oasi Rohani Katolik yang ada di rumah, kalian juga orang yang hebat. Pasti dalam masa Prapaskah itu tidak hanya sekedar amplop yang akan ditagih oleh ketua KBG atau ketua lingkungan tetapi hal-hal lain di luar dari amplop dari ketua lingkungan. Pasti ada perbuatan-perbuatan kasih lain yang menunjukkan jati diri kita. Bahwa dalam masa Prapaskah ini, kita perlu berbuat kasih. Itu adalah hukum kasih yang mau kita bangun bersama dalam kehidupan kita. Iya, bisa berupa tadi yang Romo katakan, bagaimana kita bisa menjadi sahabat yang baik untuk memberikan telinga kita, memberikan waktu kita mendengarkan keluh kesah dari sahabat kita yang punya masalah. Dan setelah itu kita bisa memberikan waktu kita lagi untuk mendoakan. Seperti itu. Banyak hal ya Romo yang bisa kita lakukan. Untuk menjadi seorang pendengar itu tidak mudah. Benar. Kita harus punya waktu untuk bisa duduk dan mendengar. Dan ini menjadi challenge untuk kita semua, Mbak Lucy. Orang tua, ya, para pemirsa Oasi Rohani Katolik, para orang tua yang saya kasih, apakah Anda punya waktu untuk duduk sebentar dan mendengar anak-anakmu? Karena kadang itu anak-anak lebih terbuka kepada Romo loh, daripada kepada orang tua sendiri. Ya, kenapa? Mungkin karena orang tua tidak punya quality time dengan anak-anak. Ya, akhirnya dalam masa Prapaskah ini satu hal yang menjadi buah rohani yang nyata dalam teks suci yang kita baca hari ini adalah punya waktu untuk bisa mendengar, karena itu adalah wujud kasih kepada anak-anak atau sanak keluarga dalam rumah, bukan hanya dengan anak-anak tapi dengan pasangan hidup. Sahabat-sahabat, ya, sahabat atau hidup. Siapa saja. Ya. Kalau saya boleh berbagi sedikit ya Romo, kalau di keluarga kita ya, kita selalu memberikan waktu pada saat kita makan. Karena waktu makan adalah menurut saya waktu yang sangat baik, efisien. Semua harus duduk makan, menikmati makanan sambil mendengarkan kegiatan pada hari ini, cerita pada hari ini, masalah pada hari ini. Mungkin bisa dilakukan oleh semua sahabat dan keluarga-keluarga supaya kita bisa menjadi contoh
keluarga kudus. Karena di masa ini adalah bagaimana Tuhan memberikan contoh Tuhan dan Musa untuk menguduskan diri. Ya. Kita pun juga seperti itu di dalam masa Prapaskah ya, Romo. Ya. Ya, betul sekali. Jadi kita bisa melakukan banyak hal yang kita bisa lakukan dalam masa Prapaskah ini. Nah, satu poin lagi yang saya pingin untuk membuat relasi antara bacaan pertama dan bacaan Injil ya. Yaitu pada sosok Musa ini. Musa dalam bacaan pertama itu punya power ya untuk bisa menggerakkan, mendampingi ya bangsa Israel untuk menuju ke tanah terjanji. Iya. Yesus itu sebagai Musa baru. Musa baru juga yang punya tugas mulia. Untuk apa? Mengantar kita semua ke tanah terjanji. Yaitu ke surga. Betul. Ya. Di mana saya berada, kamu juga ada bersama dengan saya. Ya, tentu saja meskipun Musa dan Yesus sama-sama dikatakan Yesus adalah Musa baru, tapi ada perbedaan. Musa itu juga punya kelemahan. Pada akhirnya dia tidak masuk tanah terjanji. Yesus itu sempurna. Dia melakukannya dengan sempurna dan kasih Tuhan betul-betul ada dalam diri Yesus, sang Musa baru ini. Ya. Dengan mengorbankan dirinya sampai kita beroleh kehidupan yang menang ya, Romo. Betul, betul sekali. Jadi saya berpikir bahwa dalam masa Prapaskah ini ya ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Tadi kemampuan kita untuk mendengar, kemampuan kita untuk berbagi, ya sharing is caring ya, berbagi itu tanda kepedulian kita dengan orang-orang yang lain dengan sama kita, ya punya waktu untuk orang lain. Perbuatan-perbuatan itu adalah hal-hal yang baik yang saya boleh katakan itu adalah buah yang nyata dari Injil, ya. Injil sebagai kabar sukacita harus betul-betul menjadi daging, menjadi nyata dan dialami dalam kehidupan kita. Terutama dalam masa Prapaskah ini, masa pemurnian kita. Iya. Ya. Dan semoga pada hari ini kita semua yang mendengar Romo John berkhotbah, kita akan memperoleh buah dari iman kita, yaitu perbuatan kasih. Melalui apa yang kita lakukan, hal sekecil apapun ya Romo ya, itu akan sangat berarti di mata Tuhan dan menjadi berkat buat kita semua. Iya, Santa Teresa dari Kalkuta mengatakan, lakukanlah segala pekerjaanmu sekecil apapun pekerjaan itu dengan cinta kasih yang besar. Betul. Ya, jadi saya yakin bahwa apa yang dibicarakan dalam permenungan ini, hal-hal konkret yang tadi dibicarakan seperti mendengar, berbagi, sekecil apapun itu. Tapi kita lakukan itu dengan cinta kasih yang besar itu, wah sangat indah dan mulia dalam masa Prapaskah ini. Iya, dan tentunya menjadi berkat bagi sesama, tentunya bagi hidup kita semua. Betul sekali. Romo John, terima kasih luar biasa sekali. Apa yang Romo wartakan memberikan inspirasi dan semangat beriman bagi saya dan juga bagi sahabat di masa Prapaskah yang baik ini. Iya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya, Angelica Luciana dan Romo John Labatolog SDB, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita satukan hati, menutup dengan doa dan mohon berkat Allah melalui Romo John. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Bapa dalam surga, syukur padamu, Engkau luar biasa. Sabdamu hari ini betul-betul menjadi pelita bagi langkah kaki kami di dalam masa Prapaskah ini. Engkau mengajar kami untuk mampu mengasihi seperti Yesus putramu, sang Musa baru. Semoga ajarannya pada hari ini membuat kami semakin berdisiplin di dalam kehidupan rohani kami, terutama dalam masa Prapaskah ini. Bantulah kami semua untuk bisa bertobat dan memiliki hati yang murni. Berkatilah juga saudara-saudara kami yang masih menutup diri mereka, hidup dalam dosa. Semoga dalam masa Prapaskah ini, mereka bisa keluar dari hidup mereka yang lama dan memiliki hidup yang baru. Terima kasih Tuhan, namun kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Jangan lupa tetap meluangkan waktu untuk mendengarkan Oase Rohani Katolik yang memberikan iman hidup bagi kita semua. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Salam damai Romo John. Terima kasih semuanya.